Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sejarah dan pengantar hukum Islam. Dosen pengampu Dr. Edi Susilo. Nama kelompok kami M. Fajri Ramadan, M. Taufik Akbar Judansyah, M. Aldi Frananda, M. Nur Irfansyah akan mempresentasikan sejarah sosial hukum Islam, yaitu model baru pendekatan kajian hukum Islam. A. Sejarah sosial. Sejarah sosial bagian dari ilmu sejarah, tumbuh sebagai kritik terhadap kecenderungan kajian sejarah yang elitis. Sejarah sosial lahir pada dasarnya sebagai wadah untuk menampung segala bentuk suara rakyat dan orang-orang kecil yang kerap diabaikan oleh para sejarawan. Penjelasan ahli Minhaji di dalam buktinya menjelaskan bahwa sejarah sosial dipahami dalam 4 hal terkait masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, kejiwaan, dan penyakit. Tentang kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan juga di masyarakat, sejarah masyarakat biasa. Sejarah kaum pekerja dan buruh yang menyangkut kondisi ekonomi sosial. Tradisi kemandiriannya dan perjuangannya dalam upaya peningkatan kondisi dan derajat para pekerja atau kaum buruh. Luasnya cakupan bidang kajian sejarah sosial menjadikan ilmu sejarah tidak lagi bisa berdiri sendiri tanpa dibantu dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu sejarah dalam maknanya yang konvensional tak lagi mampu memberikan penjelasan komprehensif berkenan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dalam konteks urgensi ilmu sosial dalam kajian sejarah, Sartono Kartodirjo menulis sebuah buku yang berjudul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Meteorologi Sejarah. Ia menuliskan beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan ilmu sejarah setelah meletusnya Perang Dunia II, di antaranya yaitu sejarah deskriptif. Naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan berbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Pendekatan multidimensional atau social scientific. Ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analisis yang relevan untuk keperluan analisis historis. Studi sejarah tidak terbatas pada pengajian hal-hal informatif. B. Sejarah sosial hukum Islam. Jika bidang gerapan sejarah sosial tidak hanya mencakup hukum Islam, melainkan mencakup seluruh bidang pemikiran Islam, maka sejarah sosial pemikiran Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji pemikiran Islam dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya suatu pemikiran dalam Islam. Hal ini didasarkan kepada suatu asumsi bahwa sebagian besar pemikiran Islam merupakan hasil tarik-menarik dan interaksi antara seorang pemikir, faham, ulama, fikih, dan fuqalah dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengitarinya. Pengertian sejarah sosial hukum Islam dapat dilihat pada tulisan Atu Muzhar yang isinya sebagai berikut. Social History I was an Islamic and Islam Anderson dan lain-lain. Dengan menutup Atu Muzhar, Namat Fatah Nasar memberikan pendapatnya tentang sejarah sosial hukum Islam dalam pemikiran dan studi Islam. Pada dasarnya merupakan hal yang mengitarnya. Pendekatan ini memperkuat alasan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari hasil integrasi tersebut. Pendekatan sejarah sosial hukum Islam ini penting sebab memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada yang tepat, yang profesional, memberikan keberanian kepada pemikir-pemikir hukum Islam. Pada akhirnya, pendekatan sejarah hukum Islam ini penting untuk menelusuri bukti sejarah, dan sebagian dari bukti-bukti itu adalah adanya pengaruh faktor lingkungan, sosial budaya dalam kitab-kitab fikih.
aturan perundang-undangan negeri muslim, keputusan pengadilan, dan farwa-farwa utama. Sedangkan pendekatan pada takrib nasri yang cenderung teologis, normatif, dedukan digeser menjadi pendekatan yang empiris, induktif, sejarah hukum Islam, dan tarik basri yang cenderung bersumber dari nahi. Sahabat dan fuqaha telah bergeser dengan memperhatikan respon sosial, struktur sosial, dan dinamika yang mengitarnya. Tentu yang melingkupnya diberi hanya saja faktor yang melingkupnya, diberi ruang untuk eksplorasi guna mendapatkan gambaran yang lebih total, dan untuk hadis yang Nabi tidak lagi dibaca sebagai teks normatif, melainkan sebagai sebuah respon terhadap peristiwa yang telamatnya, bahkan sampai bagaimana dampak tersebut dalam kehidupan umat Islam masa itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.